Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, para pemirsa Arwah TV dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Suster Magdalena Paula, PKYB dari Rumah Belas Kasih dalam renungan untuk masa Prapaskah. Renungan kita kali ini mengambil tema Prapaskah adalah ziarah pengharapan. Tema ini saya ambil berdasarkan tema tahun jubileum yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Ada satu bagian atau satu paragraf dari ensiklik Paus tentang tahun jubileum ini yang sangat menarik bagi saya, yaitu pengharapan lahir dari cinta dan berdasarkan pada cinta yang memancar dari hati Yesus yang tertikam di kayu salib. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Roma bab 5 ayat 10. Kata-kata pengharapan ini sangat menguatkan, karena tentunya semua dari kita tahu bahwa hidup di masa sekarang ini, kalau kita mau lihat dari kacamata negatif, banyak sekali hal yang negatif, banyak kesulitan, banyak penderitaan yang tidak jarang menghilangkan atau mengurangi harapan yang ada di dalam hati kita. Banyak kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, baik itu berbentuk kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan lain-lain, itu juga membuat banyak orang mungkin kehilangan harapan. Krisis ekonomi yang terjadi di mana-mana, sulitnya mencari uang dan sulitnya mencari pekerjaan, itu membuat kita juga kehilangan pengharapan. Dan tidak jarang juga kemajuan teknologi di dunia komunikasi juga sangat berpengaruh, karena tidak sedikit anak-anak muda mulai lalai dengan tugas belajar mereka, kehilangan keceriaan masa muda karena menghabiskan waktu mereka dengan dunia media sosial, dengan dunia maya. Dan orang mulai takut bagaimana masa depan anak-anak muda kita. Nah, apa yang disampaikan oleh Paus dalam ensikliknya Spes Non Confundit sangat memberi kesejukan sebenarnya di tengah dunia yang kehilangan pengharapan ini. Jadi tidak ada salahnya kalau masa Prapaskah ini kita merasa dipanggil kembali untuk hidup berpengharapan, walaupun seolah-olah dunia ini menunjukkan kepada kita tidak adanya harapan. Karena itu kita memang harus selalu memandang kepada Yesus yang penuh cinta. Cinta Yesuslah yang membuat kita bangkit kembali dalam pengharapan, karena melalui cintanya Ia telah memperdamaikan kita dengan Allah. Kita yang seharusnya binasa karena dosa telah diperdamaikan kembali oleh sengsara dan kematiannya. Kemudian juga cinta Yesus ini mengembalikan manusia yang berdosa, yang terbuang dari kasih Allah, kembali dalam rangkulan kasih Allah.
Para pemirsa Ruai TV yang terkasih dimanapun Anda berada, inilah yang menjadi terang bagi kita, bahwa meskipun dunia ini seolah-olah penuh kegelapan, seolah-olah kehilangan pengharapannya, kita umat Kristen tidak boleh kehilangan pengharapan. Kita perlu selalu hidup dalam pengharapan yang teguh, karena Allah begitu mencintai kita sampai rela menjadi manusia, menyerahkan dirinya, menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Itu demi kehidupan kita, demi keselamatan kita. Para pemirsa Ruai TV yang terkasih, mari kita kembali hidup berpengharapan. Jangan putus asa di tengah dunia yang seolah-olah kehilangan pengharapan. Kita tetap hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih.